kita ada dasar hukum PKPU nomor 9 tahun 2022 yang mengcover bagaimana kami sangat inklusif terhadap teman-teman berbagai basis ya di pemilihan kita, baik pemilu maupun pilkada. Ada pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 di mana disebutkan bahwa sasaran peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu dan pemilihan antara lain pemilih yang meliputi pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, kelompok marginal, serta kelompok keagamaan. Jadi sudah ada perintah di peraturan KPU yang mengatur bahwa kami harus sangat inklusif terhadap basis-basis ini. Ya, kemudian ada juga masyarakat adat. Nah, berikutnya di situ disampaikan bahwa hak masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan menerima dan memberikan informasi pemilu atau pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya meminta mendapat informasi, konfirmasi atau klarifikasi atas informasi pemilu atau pemilihan yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada beberapa hak dari pemilih kita ya untuk meminta klarifikasi atau informasi secara terbuka kepada KPU terkait apabila ada hal-hal yang harus diberikan penjelasan. Dan dalam hal ini KPU harus sangat terbuka, inklusif, memberikan penjelasan agar masyarakat kita tidak menerima secara anomali. Jadi diterima secara utuh, secara valid, eviden ya, itu kewajiban KPU. Karena bagaimanapun juga kita harus mampu meningkatkan literasi pemilih kita melalui peraturan KPU yang kami terbitkan, dan peraturan KPU juga merupakan turunan dari undang-undang, perintah dari undang-undang. Berikutnya menyampaikan dan menyebarluaskan informasi pemilu atau pemilihan ini sangat jelas. Kami punya media sosial, ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook. Jadi semua informasi kegiatan kepemiluan maupun baik di pemilu maupun di pemilihan kami publikasikan melalui media sosial yang kami punya ya, baik TikTok, Facebook maupun di Instagram. Ini bagian dari bagaimana masyarakat bisa mengetahui pertahapan dari pemilu dan pemilihan. Berikutnya berperan serta dalam pendidikan politik bagi pemilih, berpendapat, menyampaikan pikiran secara benar dan bertanggung jawab dalam bentuk lisan maupun tulisan, audio visual dan atau audio visual ataupun audio visual. Ikut serta dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan atau melakukan evaluasi dan pemantauan pemilu dan pemilihan. Kami dalam hal ini selalu mensosialisasikan kepada pemilih agar ikut terlibat aktif dalam pemilu dan pemilihan. Ada beberapa hal yang bisa meningkatkan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satunya adalah ikut serta menjadi penyelenggara. Ya, kalau ikut serta menjadi penyelenggara itu bisa menjadi anggota KPU, bisa menjadi anggota KPU provinsi, KPU kabupaten kota, atau KPU, PPK, PPS maupun KPPS. Kalau di PPK itu berarti di tingkat kecamatan, PPS itu berarti tingkat kelurahan, dan KPPS unit terkecilnya itu di tingkat TPS. Nah, kalau adik-adik semua pernah ikut serta melakukan pencoblosan di hari pemungutan suara, maka sudah tahu yang namanya TPS. Saya tanya di sini yang sudah melakukan hak pilihnya pertama kali siapa? Saya. Pertama kali ya, 27 November kemarin berarti. Siapa lagi? Yang pertama kali, berarti selebihnya sudah berulang kali berarti ya. Berarti ya berulang kali, kok tekanannya kuat sekali ya, berulang kali gitu. Berarti udah tua banget gitu ya. Yang pertama kali ini berarti bisa dikatakan sebagai pemilih pemula. Ya. Syaratnya adalah berusia 17 tahun, warga negara Indonesia, mempunyai KTP elektronik, dibuktikan dengan KTP elektroniknya, maka sudah terpenuhi syaratnya untuk bisa menggunakan hak pilihnya di usia 17 tahun. Makanya si Farah dan adik MC-nya ini yang pertama kali ya menggunakan hak pilihnya karena sudah terdaftar sebagai pemilih pemula. Oke. Berikutnya hanya saja ada beberapa hambatan memang kadang ya. Jadi ada beberapa daerah itu bahkan ketika melakukan sosialisasi, merekrut ya, mengumumkan bahwa kami membuka peluang kepada adik-adik muda kita untuk terlibat aktif menjadi PPK maupun PPS maupun KPPS. Ada di beberapa daerah itu yang cukup kesulitan. Ya, kadang begitu menjadi anggota PPK, dia secara administrasi sudah dilantik, berapa hari keluar lagi, karena keengganannya untuk bisa terlibat di dunia politik. Ya,
Nah, jadi itu beberapa kendala kita di beberapa daerah ya. Tapi ada juga di beberapa daerah yang bahkan berjubel, ya. Terutama di daerah-daerah yang padat penduduk seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, ya, Jawa Timur. Tapi di daerah-daerah yang geografisnya cukup luas dengan penduduk yang sangat terbatas, itu kami cukup kesulitan. Bahkan akhirnya kami menempuh upaya-upaya berikutnya apabila tidak ditemukan, tidak ada yang ingin ikut serta, maka kita bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau pihak-pihak terkait yang bisa merekrut orang-orang yang berkompeten bisa ikut serta dalam menjadi penyelenggara pemilu, baik di tingkat kecamatan, kelurahan maupun di tingkat TPS, ya. Nah, itu upaya-upaya. Terus kemudian bagaimana kalau misalnya dengan lembaga pendidikan pun tidak ada gitu. Akhirnya kami mencari daftar pemilih yang ada untuk kami bujuk, rayu, akhirnya itulah upaya terakhir yang bisa dilakukan, ya. Dan ini pun sebenarnya menjadi kerja keras bagi KPU karena kalau seseorang sudah enggan, tidak ada niat, maka bisa jadi hasilnya juga impact-nya juga tidak bagus ya seperti itu. Tapi kami berusaha meyakinkan, melakukan edukasi agar yang bersangkutan juga mempunyai bekal SDM yang cukup bagus ketika menjadi penyelenggara. Berikutnya, next. Oh, nggak ada ya? Memang saya baca tadi rupanya nggak ada tampil ya? Oh, oke. Berikutnya, hak masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan menerima memberikan informasi pemilu atau pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meminta mendapatkan konfirmasi, ini sudah. Nah, berikutnya daftar pemilih tetap kita. Pada pemilu tahun 2024 total pemilih kita itu ada 204.807.222 ya. Pemilih mudanya jumlahnya 56,45%. Kalau kita bicara pemilih muda kan berarti usianya dari 17 karena usia pemilih pemula itu kan 17. Kemudian paling tua berarti berapa kalau pemilih muda itu? 40 ya. Itu yang dinamakan pemilih pemuda. Kalau di atas 40 berarti bukan pemuda lagi ya. Nah, jadi 17 sampai 40 itu bisa dikatakan sebagai pemuda. Artinya sangat tinggi sekali. Mereka ini 56% ini sebagai objek penentu. Ya. Objek penentu, ini Indonesia ini mau dibawa kemana? Jakarta ini mau dibawa kemana? Ya. Atau kalau yang dari daerah, ini yang dari daerah mana? Dari mana, Dek? NTT. Dari? Bali. Nah, Bali mau dibawa kemana? Nah, milihnya di Bali kan? Milihnya di NTT kemarin. Balik ya? Bali juga, balik. Oke, luar biasa mereka bisa balik. Berarti apa keinginan mereka untuk bisa terjun secara langsung di dunia politik cukup besar ya, karena dengan bisa hadir itu sudah menyumbang supaya tidak ada golput ya, karena memang kendalanya parmas kita rendah itu karena salah satunya adik-adik ini yang bekerja, yang kuliah di luar daerah pemilihannya ya. Saya tapi enggak, saya termasuk enggak, anak saya suruh pulang semuanya. Jadi empat-empatnya, tiga-tiganya itu pulang karena yang satu masih SMA, tiga-tiganya itu dari Jember, dari Jogja, saya suruh pulang karena itu bagian dari bagaimana bisa meningkatkan partisipasi masyarakat kita. Nah, berikutnya perbandingan tingkat partisipasi perempuan dan laki-laki ya. Jumlah pemilih kita perempuan dan laki-laki itu hampir sama ya, hampir sama. Tapi angka partisipasi pemilihnya justru lebih tinggi perempuan. Ya, kalau di pemilu presiden, wakil presiden, laki-laki 48,50, kemudian perempuan 51,50%. Kemudian anggota DPR, jumlah partisipasi masyarakatnya 48,48%, perempuannya 51,52%. Kemudian untuk pemilihan anggota DPD, ini sama dengan DPR, jumlah laki-laki yang 48,48%, perempuannya 51,50%. Artinya perempuan ini memang lebih mudah didekati, ya, lebih mudah digoda, lebih mudah dirayu untuk bisa datang ke TPS. Benar nggak Pak? Dari anggota partai politik ya? Bukan? Benar nggak? Ah, kan benar. Nah, jadi perempuan itu adalah objek yang paling mudah untuk didekati, ya. Karena apa? Karena perempuan itu banyak komunitasnya. Berbeda dengan laki-laki. Apa? Arisan, sosialita. Apalagi?
Banyak ya pertemuan-pertemuan mereka itu, PKK, Dharma Wanita, organisasi wanita, ya, pengajian, tablik majelis tablik. Nah, jadi perempuan itu paling mudah untuk didekati karena mereka punya komunitas dan paling mudah dipengaruhi. Karena apa? Karena mereka punya grup WhatsApp. Nah, itu selalu ada grup WhatsApp. Arisan-arisan, tapi setelah arisan ada yang dibicarakan ya terkait politik, terkait demokrasi. Jadi sebenarnya perempuan itu paling mudah sebenarnya. Tapi sayangnya ini juga jadi hambatan kita. Ya. Perempuan-perempuan itu tidak mudah juga untuk mau jadi penyelenggara. Bahkan nanti bisa didengar dari ibu-ibu yang di sebelah ini, ya, yang menjadi anggota DPR, ya, itu tidak mudah untuk merekrut mereka mau menjadi anggota DPR. Mau jadi anggota DPR ya? Mau menjadi caleg, ya. Mereka lebih mudah untuk bisa terjun ke dunia politik yang praktis, jadi tim ses, kemudian jadi tim hura-hura, tim yel-yel, begitu lebih suka. Tapi kalau sudah berurusan dengan administrasi, daftar jadi caleg itu sangat sulit sekali, ya. Ada beberapa daerah itu bahkan kadang mohon maaf, jadi terkesan bahwa caleg ini hanya sekedar memenuhi 30% saja, tapi tidak dilihat dari sisi kualitasnya, kapabilitasnya, apakah benar-benar akan berkontribusi untuk partai politiknya gitu ya. Jadi hanya sekedar ditaruh untuk memenuhi syarat undang-undang harus 30%. Nah, ini juga kesulitan bagi partai politik tentunya ya, karena kalau kami kan tidak mengukur sampai sana, kami hanya mengukur pada sisi keikutsertaan di penyelenggaranya. Jadi ada berbagai cara yang bisa dilakukan oleh adik-adik dalam ikut serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Satu, datang ke TPS. Kemudian ikut serta memantau pemilihan, itu juga bagian dari ikut serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Kemudian membentuk NGO yang fokus pada pemilu dan demokrasi, itu juga bagian dari peningkatan partisipasi masyarakat. Menjadi peserta pemilu, menjadi peserta pemilihan, itu juga bagian dari peningkatan partisipasi masyarakat di dunia politik dan demokrasi, ya. Nah, kalau saya kan dari sisi si penyelenggaranya gitu ya. Jadi kesulitan kami seperti itu. Berikutnya kalau kita bicara dengan sosialisasi kepada pemilih pemula, pemilih pemuda, kami juga sudah melakukan berbagai cara, berbagai aktivitas dalam rangka menarik keinginan keikutsertaan kaum muda kita, ya. Di Jakarta sendiri kami melakukan sosialisasi, edukasi pendidikan politik ke SMP Negeri 1 Jakarta, kemudian ke MAN Insan Cendekia Serpong, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Pajajaran, SMA 64 Jakarta, SMP Global Mandiri Jakarta. Ini yang saya sebutkan, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya. Jadi banyak yang sudah kami datangkan, tapi kurang lebih yang sudah kami lakukan sosialisasi pendidikan pemilih adalah ke beberapa SMA ini. SMA 13 Jakarta, lab schooling, kalau saya sebutkan nanti panjang waktunya. Berikutnya kepada pemilih perempuan, kami juga bekerja sama dengan Bawaslu, kemudian dengan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kalyana Mitra, Koalisi Perempuan Indonesia untuk mengkampanyekan Pilkada Damai tahun 2024 dengan tema Perempuan Berani Mengawasi dan Memilih. Di situ juga saya menyuarakan bagaimana seorang perempuan harus mandiri. Jadi suara-suaranya, pilihannya tidak dipengaruhi oleh orang lain, tapi pilihannya, suaranya memang adalah suara-suara dari dirinya sendiri, ya. Jadi berharap bahwa perempuan itu tidak gampang atau tidak mudah terpengaruh. Kemudian kepada organisasi perempuan juga kami lakukan, ini berbagai cara yang kami lakukan untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat baik di basis perempuan, pemuda, tokoh masyarakat maupun di buruh migran. Kemudian kepada tokoh masyarakat adat juga kami melakukan pendekatan-pendekatan daerah ya. Jadi kalau di tokoh masyarakat adat itu kesulitan kami adalah ketika menyampaikan sosialisasi dengan menggunakan bahasa Indonesia itu menerimanya kurang maksimal. Jadi kami lakukan pendekatan-pendekatan melalui KPU provinsi atau KPU kabupaten kotanya yang paham bahasa daerah gitu ya, sehingga lebih memudahkan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat ya. Karena bagaimanapun juga tokoh masyarakat ini adalah perpanjangan tangan yang cukup penting perannya mempengaruhi masyarakat di sekitarnya.
Berikutnya kepada tokoh agama juga iya, kami melakukan sosialisasi kepada tokoh-tokoh agama, kemudian melaksanakan nonton bareng film Tepatilah Janji, Kejarlah Janji itu ya ke pesantren-pesantren, itu dalam rangka memberikan edukasi juga kepada adik-adik pesantren kita, yang dimana adik-adik kita itu kan sulit untuk melakukan aktivitas mobilisasi keluar ya, sehingga kami sajikanlah tontonan yang bisa menghibur dan bisa mengedukasi mereka, walaupun mereka tidak bisa kembali ke tempatnya, ke tempat asalnya, tapi kami sediakan juga TPS khusus di pesantren-pesantren sesuai dengan peraturan KPU yang kami terbitkan. Kemudian daerah 3T juga, ini kami menggandeng masyarakat sekitar, KPU, Kapkota, KPU provinsinya juga bergerak untuk melakukan sosialisasi ke daerah terluar, tertinggal, dan terjauh ya. Kemudian melalui media luar ruangan, apalagi ya, melalui backdrop, videotron yang kami tampilkan di jalan-jalan, itu juga bagian dari bagaimana upaya-upaya KPU meningkatkan partisipasi masyarakat. Kemudian ada kirap pemilu serentak 2024, itu juga bagian dari bagaimana bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi kalau kirap itu kita keliling kota, jadi ada konvoy keliling kota, itu bagian dari supaya masyarakat yang tidak tahu itu jadi tahu gitu ya. Ini ada apa sih konvoy-konvoy kok rame-rame, ada kirap, nah itu bagian dari itu juga. Kemudian berikutnya kendala-kendala yang kami hadapi memang kalau di basis pemuda tadi ya, tidak semuanya mempunyai passion untuk ikut serta terjun ke dunia politik dan demokrasi. Saya juga meyakini walaupun adik-adik ini adalah sarjana hukum, tidak semuanya pasti ingin terjun langsung ke dunia politik dan demokrasi. Saya kebetulan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan dari 38 provinsi, itu yang basicnya adalah sarjana hukum hanya 4 orang. Yang basicnya sarjana hukum dari 38 provinsi ya. Saya belum mendata lagi yang 514 kabupaten kota. Nah, jadi itu berapa hal. Kemudian terkait buruh migran. Nah, ini juga hambatan kami adalah banyak didapati buruh migran itu yang dia tidak terdata ya di Kemenlu, di KBRI yang ada di luar negeri, sehingga kami kesulitan ya. Kesulitannya lagi adalah tidak semua yang diperbolehkan majikannya untuk bebas bisa menggunakan hak pilihnya ya. Jadi kadang pada saat pendataan pun ada larangan-larangan karena dia tidak terdata, ilegal, sehingga kalau didata takut ya. Jadi kesulitan-kesulitan kita di situ ya untuk buruh-buruh migran, sehingga itulah beberapa kendala yang harus kita hadapi. Semoga hari ini kita diskusi bareng kira-kira hal-hal apa saja yang bisa kita diskusikan guna meningkatkan partisipasi masyarakat baik di buruh migran, kemudian perempuan, tokoh pemuda, kemudian tokoh perempuan ya. Saya rasa itu sudah cukup waktunya atau masih kurang? Masih berapa menit lagi, Mas? Masih bisa kalau mau ditambah, Mbak? Masih? Masih bisa. Oke. Saya rasa saat ini KPU juga sedang proses ya persidangan ya. Jadi ini sekedar pemberitahuan informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Dari 26 kasus atau yang diperkarakan yang masuk dalam sidang yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi, itu ada 26. 24-nya harus melakukan PSU secara keseluruhan, kemudian atau sebagian itu bisa 2 TPS, 3 TPS, 21 TPS, tapi ada juga yang harus keseluruhan melakukan pemungutan suara ulang. Kemudian 2 diantaranya harus melakukan rekapitulasi ulang, kemudian 1 itu harus melakukan perbaikan surat keputusan. Nah, ini juga bagian dari bagaimana saya menggambarkan bahwa PSU ini sebenarnya menjadi barometer bahwa sebenarnya kami sudah tidak berhasil melaksanakan pilkada dan pemilu ya, terutama pilkada ya. Saya selalu menyampaikan kalau sampai PSU-nya karena permasalahan teknis, berarti kami harus melakukan evaluasi ya, kalau itu permasalahan teknis. Tapi kalau di luar teknis ini kan berarti money politik, TSM, itu kan di luar dari apa yang bisa kami jangkau. Tapi kalau itu terkait permasalahan teknis,
Maka KPU dalam hal ini sangat terbuka ya, dan kami pun tegas menyampaikan harus dilakukan evaluasi terhadap penyelenggara. Kalau permasalahan teknis kan berarti misalnya ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai misalnya. Terus kemudian hasil penghitungannya dengan hasil rekapitulasinya tidak sama, misalnya itu permasalahan teknis ya. Atau misalnya ada penyelenggara kita yang secara etika itu melanggar etika penyelenggara, itu sudah menjadi ranah kita yang harus dievaluasi. Ada 9 kabupaten kota yang harus melaksanakan PSU secara sebagian, yaitu 2 TPS, ada 3 TPS, ada 4, ada 21 TPS yang akhirnya harus kami lakukan evaluasi ya. Evaluasi dalam artian bahwa kami harus membenahi diri, di mana kira-kira permasalahannya ya. Kira-kira di mana permasalahannya? Apakah di penyelenggaranya atau memang ada yang miss antara si peserta dengan si penyelenggaranya. Nah, seperti itu. Kalau di luar dari itu maka itu sudah di luar wewenang kami. Berikutnya lagi ada permasalahan, ini peta ya, peta permasalahan Pilkada 2024. Berikutnya lagi adalah sisanya itu ada rekomendasi Bawaslu. Sisanya lagi adalah kesalahan dalam administrasi pencalonan, ijazah, kemudian surat keterangan tidak pernah dipidana penjara, ya, terus kemudian yang bersangkutan tidak mengumumkan, itu juga bagian dari yang harus kita evaluasi. Kalau kita bicara prinsip jujur dalam penyelenggaraan, maka jujur itu juga bukan dari penyelenggara, tapi semua kita punya kontribusi yang besar dalam melaksanakan prinsip penyelenggaraan jujur, ya, baik pesertanya, baik pemilihnya, baik pemerintahnya, maupun baik dari sisi keamanannya, ya. Jadi kita punya kontribusi yang besar untuk bisa sama-sama berlaku jujur dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan.